sosialisasi. Nah, sosialisasi terkait dengan kelas internasional atau rintisan kelas internasional sebenarnya istilahnya Fakultas Syariah UIN Raden Masad Surakarta. Perlu kami sampaikan terutama kepada para mahasiswa Fakultas Syariah yang sekarang di semester 2, bahwasanya salah satu program yang ada di Fakultas Syariah yang ini sudah mulai berjalan untuk tahun yang ketiga, akan kita jalankan di tahun yang ketiga ini adalah rintisan kelas internasional. Nah, program ini sebenarnya adalah salah satu program untuk menunjang program di UIN Raden Masad Surakarta, di programnya Rektor UIN Raden Masad Surakarta terkait dengan glokalisasi. Salah satu capaian yang ingin didapat adalah internasionalisasi ya program. Nah, internasionalisasi ini bentuknya banyak sekali. Salah satu yang misalnya bisa kita sampaikan adalah mahasiswa internasional yang mulai semester kemarin sudah kita terima. Kemudian ada juga eh, akreditasi internasional yang insya Allah tahun ini juga akan sudah kita mulai. Kemudian beberapa program yang kita arahkan kepada internasional. Misalnya untuk dosen itu ada guest lecture di tingkat internasional, kemudian ada seminar internasional dan sebagainya. Nah, di antara program yang lain yang juga kita laksanakan di Fakultas Syariah adalah rintisan kelas internasional. Sebenarnya eh, rintisan kelas internasional ini pada dasarnya kita menghidupkan kembali salah satu program di UIN Raden Masad Surakarta sejak awal berdirinya UIN Raden Masad Surakarta di Kartosuro ini ya. Dulu ada di Surakarta yang kemudian pindah ke Kartasura ini. Salah satu programnya adalah program internasional atau program eh, yang pengen menjadikan alumninya itu berwawasan global, punya daya saing internasional. Bentuknya adalah kelas yang kita rancang untuk setidaknya berbahasa asing selain juga tetap berbahasa Indonesia. Jadi berbahasa Indonesianya tetap kita pakai, tetapi kita selingi dengan bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa eh, Arab. Setidaknya minimal itu adalah eh, rujukan yang kita pakai adalah rujukan utama yang berbahasa asing. Nah, program ini sebenarnya kita luncurkan untuk salah satunya memberikan fasilitas terhadap mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syariah yang saya yakin banyak di antaranya yang punya kemampuan sumber daya yang luar biasa, punya kemampuan bahasa asing dan sebagainya. Nah, potensi-potensi yang ada di mahasiswa baru itu pengennya kita maksimalkan dengan membentuk rintisan kelas internasional. Nah, ini juga berani kita lakukan karena kita punya sumber daya manusia, dosen terutama yang eh, baik itu alumni fakultas atau perguruan tinggi di luar negeri, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Arab, maupun lulusan dalam negeri tetapi kemampuannya itu sudah kemampuan yang global internasional. Kita banyak dosen yang kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arabnya sangat bagus, baik yang alumni perguruan tinggi di luar negeri maupun perguruan tinggi di dalam negeri. Semuanya punya kemampuan itu dan kita punya banyak SDM yang seperti itu, maka kita maksimalkan dosen-dosen yang punya kemampuan luar biasa itu untuk mengelola rintisan kelas internasional. Eh, Selain itu, mulai dari sekarang kan kita sudah ada
apa mahasiswa internasional juga, itu juga bagian dari bagaimana kita menopang apa kelas internasional ini menuju program globalisasi yang sudah dicanangkan oleh Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, beberapa hal yang kalau apa sih menariknya gitu ya untuk menuju kelas rintisan kelas internasional ini gitu ya. Rintisan kelas internasional ini kelebihannya eh, kita kasih fasilitas pengembangan. Kita ada tutorial bahasa Arab, tutorial bahasa Inggris. Kemudian kita sediakan guest lecture. Insya Allah kita akan program dalam 1 tahun ini untuk kelas internasional kita hadirkan narasumber yang berbahasa asing untuk teman-teman yang di rintisan kelas internasional. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang menopang atas hal itu nanti insya Allah akan kita usahakan dan sudah kita programkan. Kemudian perkuliahan mengacu pada literatur primer. Tadi sudah saya sampaikan berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris. Kemudian proses perkuliahan diselingi bahasa asing. Jangan khawatir, Pak nanti kita nggak paham bahasa asing gitu ya. Jangan khawatir karena eh, kita tidak 100% berbahasa asing ya. Kita tidak 100% berbahasa asing, tapi akan kita selingi dengan itu. Artinya eh, tetap saja nanti kita juga akan menjaga supaya mahasiswa yang kemampuan bahasa asingnya menengah misalnya, itu tetap bisa mengikuti materi. Selain kita nanti juga kasih tutorial supaya bisa menambah kompetensi, menambah kualifikasinya. Oke. Nah, kemudian eh, kita juga kalau ada seleksi beasiswa baik di tingkat rektorat maupun di fakultas, termasuk yang kita kasih apa prioritas, ya. Selain berbasis prodi, juga basisnya adalah kelas internasional ini harus ada gitu ya. Ada yang kita prioritaskan untuk ke sana. Selama itu tadi persyaratan-persyaratan administratifnya juga terpenuhi. Kemudian kita juga kemarin sudah sampaikan ke teman-teman yang semester atas itu untuk mulai merancang ya PPL atau KKN di luar negeri dan itu juga memungkinkan sesuai dengan persyaratan baik yang di LP2M maupun yang di Fakultas Syariah gitu ya. Eh, Bisa kita tawarkan itu nanti kita fasilitasi. Eh, Kemudian ini ya, nanti mungkin Pak Sidik bisa menambahkan atau Bu Umi atau Pak Zumar, ini yang program yang kita canangkan ya. Teman-teman yang nanti masuk di kelas internasional kita sangat anjurkan untuk masuk di LSO Bafas ya. Sebenarnya namanya apa? KSM, Pak Sidik, KSM, Kelompok Studi Mahasiswa Bafas. Tutorialnya nanti ada bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya. Kita carikan dosen yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk bisa menemani teman-teman yang di kelas internasional ini atau rintisan kelas internasional untuk bisa tambahan waktu. Jadi ini tidak kita berikan ke mahasiswa yang lain, hanya kita berikan kepada yang masuk di rintisan kelas internasional. Jadi tutorial penguatan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke. Kemudian saya kira itu yang paling krusial. Jadi program-program yang kita siapkan untuk rintisan kelas internasional, harapannya eh, nanti setelah lulus teman-teman yang berada di kelas internasional ini punya kapasitas, punya kemampuan yang jauh lebih baik lagi sehingga mampu bersaing di tingkat internasional ataupun nanti menempati posisi-posisi sesuai dengan profil lulusannya itu punya daya saing yang lebih baik dibanding mahasiswa lain yang tidak masuk di rintisan kelas internasional. Saya kira itu sebagai pengantar dan nanti secara teknis
kami mohon Pak Sidik atau Pak Zumar atau Bu Umi untuk menyampaikan tentang bagaimana pendaftaran dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan mohon nanti bisa disosialisasikan lagi. Ini nanti direkam, nanti disampaikan ya ke teman-teman di grup dan pendaftarannya ada beberapa hal ini nanti bisa dimaksimalkan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahannya monggo Pak Sidik atau Pak Zumar atau Bu Umi. Bumi, Bumi, pendaftaran. Kedengaran ya? Oh, iya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ya. Suaranya bergema kalau di sana. double kayaknya nih. Pakai HP sama laptop Bu ya. Boten itu. Tapi memang dalam Audio kalau di aula kalau nggak ditata mantul-mantul itu. Pakai mikrofon yang utama atau pakai mikrofon yang di laptop nanti yang lain dimatikan. Salah satu saja. um, Oh, masih mantul, masih mantul. saya pindah aja, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Kajur, Sekjur, dan Pak Kalab serta Pak Kabak. Tidak masuk. Masuk. Masuk tadi kurang kencing. Oke, clear, clear Bu Umi. Lanjutkan, clear. Oke. Baik. Jadi kelas internasional ini seperti yang kegiatan yang memang kita targetkan untuk khusus kelas internasional. Dan memang tambahan dari yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan tadi, penguatan kita, pengalaman dari kelas yang sudah ada, kita direncanakan menawarkan kepada mahasiswa rintisan kelas internasional itu kegiatan di luar negeri. Jadi jika nanti ada kegiatan dosen ataupun kegiatan fakultas ke luar negeri, eh, kita akan kita berpartner dengan mahasiswa. Begitu juga mahasiswa akan diberikan kesempatan melakukan KKN internasional atau mungkin PPL internasional yang sudah bermitra dengan kami itu ada di Malaysia. Dan kemarin dari Brunei juga sudah menawarkan. Jadi kalau yang dari Malaysia itu ada free tempat tinggal dan makan. Jadi tiket PP itu ditanggung oleh mahasiswa. Akomodasi, konsumsi, makan gitu itu ditanggung oleh dari Malaysia, lembaga di Malaysia. Itu sama dengan yang ada di Brunei. Gitu. Jadi monggo kalau misalnya tertarik ya bisa mulai menabung gitu. Kalau misalnya berkeinginan ikut kegiatan internasional. Dan untuk kelas internasional ini memang belum punya KSM atau kelompok studi mahasiswa. Karena memang ini masih baru dan rintisan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin membangun kelompok studi sendiri, kita akan support. Jadi monggo kalau misalnya ada kendala ataupun ada minat ngasih masukan ke kami juga kami akan sangat senang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan kan tadi kegiatan yang sudah disampaikan oleh Dekan saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oke. Oke, monggo selanjutnya mungkin ada tambahan Pak Sidik terkait dengan teknis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, para pimpinan di lingkungan Fakultas Syariah, yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Masad Surakarta, khususnya semester 2. Gimana kabar semuanya, teman-teman mahasiswa? Sehat ya? Alhamdulillah ya, meskipun tidak dijawab langsung, tapi saya sampai ke Dengar. saya Pak suaranya. Sehat dan kelihatannya lagi anu ya, happy lah ini ya. Ya baik, teman-teman mahasiswa, ini sebetulnya ikhtiar Fakultas Syariah untuk memberikan nilai lebih gitu ya kepada mahasiswa dan calon lulusan Fakultas Syariah di masa datang gitu ya. Jadi niat kita menambah nilai lebih ya. Apa nilai lebih yang diharapkan dimiliki oleh teman-teman mahasiswa ke depan? Ya harapannya punya kemampuan bahasa asing yang lebih baik gitu atau di atas rata-rata. Harapannya gitu. Nah, itu diproses lewat tutorial terutama ya. Kemudian tutorial itu diupayakan setiap semester dari semester 2 sampai sampai semester 7. Lalu nanti ada kegiatan-kegiatan insidental kayak guest lecture, kita mengundang tamu ya yang menyampaikan atau sharing gagasan ya dengan menggunakan bahasa asing ya. Lalu program-program insidental lain yang dimungkinkan gitu ya. Jadi ini sebetulnya fasilitas tambahan dengan biaya UKT yang sama. Jadi jangan apa namanya dikhawatirkan nanti apakah SPP-nya nambah atau tidak gitu ya. Jadi UKT-nya sama. Nah, karena itu ini kesempatan yang sangat baik gitu. Maka mohon nanti diinfokan ke kawan-kawan yang lain yang belum hadir ya bahwa ini ikhtiar ya untuk ya meningkatkan kompetensi ya mahasiswa. Ini terbuka untuk semua mahasiswa semester 2, jadi tidak ada diskriminasi. Karena itu silahkan nanti mendaftar. Ya, pendaftarannya dimulai nanti tanggal 8 sampai tanggal 11. Berarti mulai hari ini Hari sampai hari Ahad ya. Saya lihat sudah ada linknya ya, link pendaftaran di-share. Ini juga kalau tidak keliru sudah di-share pengumumannya ya Bu Supi ya di Siakat ya. Ya, jadi nanti getok tular ya teman-teman mahasiswa titip betul ke yang lain yang belum hadir. Ya. Nah, setelah itu nanti ada seleksi secara online karena teman-teman kan libur nih, mungkin ada yang lagi di Sumatera, ada yang sedang di Kalimantan ya, ada yang di Papua nggak kita ini. Ya, pokoknya seluruh Indonesia Raya ini adalah ya mahasiswa kita. Jadi nanti ujiannya secara online, linknya akan dibagikan selanjutnya. Lalu diharapkan seperti tahun-tahun sebelumnya, kuota per kelas itu minimal 25. Jadi kalau kurang dari 25, kemungkinan di prodi itu tidak akan dilaksanakan gitu ya. Jadi kayak tahun angkatan pertama itu kan hanya prodi HKI dan HES yang sekarang semester 6 itu. Angkatan S. kedua ya HKI dan HES, HPI nggak ada ya. Angkatan kedua, sorry, angkatan pertama hanya HES ya Bu ya. Hanya HES, Pak. Oh ya, hanya HES. Angkatan kedua baru HKI dan HES ya. Harapannya angkatan ketiga ini mudah-mudahan semua prodi ada ya. Ya termasuk hukum bisnis saya kira ya. Ada enggak ini yang dari hukum bisnis?
teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini? Ada Pak. Jam bisnis baru Alhamdulillah. satu kelas itu. Ya, ya satu kelas ya. Ya satu kelas kalau memungkinkan kayak itu ya. Jadi Ya, semuanya kalau mau nanti. semuanya ya oke. Ya, kalau mereka ini ya. Ya, baik. Ya, kemudian hasil seleksi nanti tanggal 13 Januari. Nah, bagaimana teknis seleksinya? Setelah daftar, nanti akan di-share link Google Meet yang diujikan baca tulis Al-Quran. Jadi Anda diminta membaca, eh, menulis itu em, jika memungkinkan nanti lewat apa ya? Ya dikirim aja fotonya ke pengujinya gitu ya, menulis misalnya Al-Fatihah gitu ya. Lalu diuji bahasa Arab dasar, jadi diminta membaca ya satu dua kalimat gitu, lalu diminta ini maksudnya apa gitu ya. Lalu diujikan, ditanyalah kaidah dasar bahasa Arab ya. Misalnya kalau ini buku, apa bahasa Arabnya? Ini papan tulis, apa bahasa Arabnya gitu ya. Eh, tahu ndak artinya mubtada khobar misalnya ya. Yang ringan-ringan aja lah. Atau diminta nanti mengenalkan diri ya. Mas Muka gitu ya. Nah, siapa namamu? What's your name ya. Jadi ini adalah yang dasar-dasar saja. Jadi tidak usah khawatir ini sifatnya hanya pemetaan awal ya. Ya, jadi ini ujiannya lisan. Nanti kami buatkan kisi-kisi untuk para penguji. Penguji ya mengujikan hal-hal yang sifatnya basic saja, sekedar mengukur kemampuan awal. Jadi ini jangan khawatir. Kalau nggak bisa gimana Pak? Ya nggak apa-apa, ikut aja daftar dulu. Nanti kita pengen. Yang penting ini sebenarnya kemauan lah. Ya, kemauan serius dari teman-teman nanti eh, dengan kemauan yang kuat itu insya Allah nanti prosesnya mengikuti capaian-capaiannya mengikuti. Nah, kemudian apa yang dinilai di dalam seleksi ini? Ya, baca tulis Qur'annya skornya 30, kemampuan basic bahasa Arabnya 35, bahasa Inggrisnya 35, jadi total skor 100. Nah, lulus kalau minimal skornya 70. Ini apakah harus dari alumni pesantren? Tidak ya. Yang penting kalau bisa baca tulis Quran, punya kemampuan dasar minimal salah satu lah kalau tidak Arab ya Inggris, mana yang menonjol gitu ya. Kalau dua-duanya ya Alhamdulillah ya. Bahasa Arab kan bisa atau paling tidak Assalamualaikum, nah, ini bahasa Arab. Kaifahal, ya, kaifahalukum. Ya, tapi rata-rata memang teman-teman itu lebih ke bahasa Inggris ya. Ya, tidak masalah ya. Jadi salah satu atau keduanya alhamdulillah ya. Ya, jadi itu secara teknis ada seleksi. Ya, kita hanya berharap jangan sampai mahasiswa unggulan masa baca Quran nggak bisa kan gitu ya. Jadi ini kemampuan-kemampuan basic yang harus dimiliki dan tes bahasa itu sifatnya untuk mengukur kemampuan awal supaya penyelenggara atau fakultas memiliki peta lah itu ya kemampuan dasar rata-rata teman-teman calon peserta. Nah, yang terakhir, nanti jika dinyatakan lulus, tentu ada pengaturan ulang kelas ya. Biasanya nanti teman-teman mahasiswa kelas internasional diletakkan di kelas A gitu ya. Jadi 2A HKI, 2A HES, 2A Hukum Bisnis, 2A HPI itu mahasiswa kelas internasional sehingga secara otomatis ada pergeseran kelas itu yang misalnya nanti tidak ikut tentu bergeser ke kelas B dan seterusnya sesuai urut NIM gitu ya. Ini secara teknis nanti di KRS-kan oleh admin untuk semester 2. Mungkin itu kalau ada tambahan dari Pak Kajur ya, tambahan dari Korprodi yang lain atau mungkin dari teman-teman Tendik dipersilahkan.
Kalau tidak ada, monggo nanti Mas Marno kita sharing aja nih, ngobrol-ngobrol dari mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Mas Marno, kembali ke Mas Marno. Suaranya belum ada Mas Marno. Cek, cek, Oke. cek, cek. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau untuk tanya jawab kepada Pak Dekan atau Pak Sidik atau nanti ke Bu Umi Rahmah sebagai pengampu kelas internasional atau ke Pak Zumar. Monggo untuk teman-teman mahasiswa bisa tanya jawab bagaimana pelaksanaan dari kelas internasional itu sendiri, terus mata kuliah apa saja yang diterapkan di situ, terus bimbingan apa yang diperoleh dan lain sebagainya. Mungkin dari mahasiswa bisa menanyakan. Monggo teman-teman mahasiswa, ada yang mau tanya? Atau sudah jelas mungkin? Apa? Yang penting segera disampaikan ke teman-teman yang lain, kemudian pada daftar untuk bisa kita tindak lanjuti. Ya, kalau Mbak Mas nanti ada yang mau ditanyakan, bisa chat WA saya juga. Ya, ke masing-masing korprodi ya Bu ya. Bu Umi, ya. Bapak. Sudah punya nggak mahasiswa nih nomornya Bu Umi? Kalau nggak punya, kualat itu. Sampun Pak. Lah ya. Sama titip ini di-share ya, link pendaftaran ke teman-teman semester 2 ya. Mereka sudah ada info di grup angkatan 2025. Kalau yang saya tanya dari ketua MPSH siapa? Head of HMS. Kalau tidak ada cukup barangkali. Kalau tidak ada cukup, Mas Marno. Nanti Ya. rekaman ini bisa di-share ke kawan-kawan itu. Ya, mungkin teman-teman masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ini pada libur Pak Dekan, jadi mungkin apa ya, nggak kober. Nggak sempat. Ya. Oke, nggak apa. Cukup Mas Ya. Marno? Ya, terima kasih untuk Pak Dekan, Pak Wakil Dekan 1, Pak Wakil Dekan 2, dan para Kajur, Sekjur, Kaprodi, semuanya yang telah hadir di sini. Dan nanti mahasiswa, tolong untuk mahasiswa, sekali lagi teman-temannya nanti dikasih informasi untuk pendaftarannya, karena setelah nanti pendaftaran, insya Allah nanti akan segera diseleksi oleh Bapak Ibu dosen, dan insya Allah di kelas internasional ini nanti akan mendapatkan fasilitas yang internasional, yang internasional, dan insya Allah juga teman-teman dari mahasiswa juga akan lancar dari bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dan ini ada di pesan itu ada absensi. Monggo untuk link absensi dari teman-teman mahasiswa bisa untuk absen di situ, dan nanti segera saja karena nanti absen akan segera kita tutup setelah ini, gitu. Terima kasih semuanya. Semoga pertemuan pada pagi ini membuahkan kita untuk memajukan Fakultas Syariah lebih maju lagi dan menjadikan Fakultas Syariah menjadi go internasional, gitu. Demikian kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara, kalau ada salah kata dan kurang dalam hal
daripada semuanya kami mohon maaf dan mari kita tutup acara pada sosialisasi kelas internasional pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Yang penting direkam nanti di-share ya Mas Marno ya di YouTube-nya. Nggih, nggih.